Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi ya di mata kuliah perubahan sosial budaya. Nah, kemarin sebelumnya saya sudah menjelaskan dua teori di dalam rumpun teori postmodern, ya, teori menurut Anthony Giddens dan juga Michel Foucault. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, saudara, perubahan sosial budaya menurut Jean Baudrillard. Nah, sekarang kita langsung saja ke slide Jean Baudrillard. Nah, ini dia. Ya. Jadi saudara-saudara semua, ya, kata kunci yang bisa kita mudah untuk memahami ya pendapat dari Jean Baudrillard adalah tentang masyarakat konsumsi. Nah, ini dia ya, untuk mempermudah kita mengingat apa yang disampaikan oleh Jean Baudrillard. Nah, Jean Baudrillard ini ya mencoba melihat fenomena perubahan sosial budaya ini melalui pola konsumsi masyarakat. Ya, jadi dulu bagaimana, ya sekarang bagaimana di era saat ini. Ya, tentu tidak lain tidak bukan ya sebagai dampak dari kapitalisme global. Nah, ini ya, di mana kapitalisme yang semakin meluas ya di belahan dunia manapun ya sudah terjamah oleh ideologi ini ya, di mana juga produk-produk sebagai hasil dari kapitalisme ini juga semakin besar, semakin banyak, semakin meluas, pasar global semakin dibuka kerannya ya. Beberapa belahan dunia mulai membuka diri terhadap ya keran ekspor impor juga semakin meluas. Nah, inilah ya, maka pasar yang begitu besar ini, jadi seluruh dunia ini ya tentu kemudian akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Nah, maka kemudian Baudrillard menamainya dengan masyarakat konsumsi. Nah, Baudrillard melihat bahwa konsumsi masyarakat modern, ya, masyarakat saat ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, ya, melainkan lebih pada pemenuhan hasrat, desire, ya, lebih pada pemenuhan hasrat. Jadi oleh tatanan kapitalisme global ini, masyarakat dikonstruksikan seolah-olah butuh terhadap sebuah produk, ya. Nah, ini dia saudara. Oleh tatanan dunia saat ini, kapitalisme global, kita dibuat seolah-olah butuh, ya, tentang bagaimana kemudian perempuan dikonstruksikan seolah-olah butuh produk kecantikan ini, butuh perawatan ini, ya, ya tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun sama, ya. Untuk menjadi laki-laki ganteng maka butuh ini. Untuk menjadi keren maka orang harus punya ini, ya. Orang harus punya produk ini yang bermerek ini, baju dengan merek tertentu. Saya tentu nggak berani menyebut merek ya, hanya dengan kiasan saja. Ya, untuk bisa menjadi anak gaul zaman now maka harus punya baju ini, harus pakai celana ini, sepatu ini, dengan merek ini. Nah, inilah kapitalisme global mengarahkan ke sini, ya, melalui berbagai macam saluran, ya, tidak hanya televisi saja saat ini ya, karena media sosial sudah ada di mana-mana, ya. Tidak hanya televisi yang sudah hadir di semua ruang di dalam rumah tangga, tidak hanya itu, tetapi sudah dalam gadget yang hadir di tiap masing-masing individu, ya. Jadi bagaimana sebuah sistem ini sudah dibangun dalam skala global dan menyentuh pada ruang-ruang yang sangat privat sekalipun. Ya, dikonstruksikan itu. Cantik itu yang begini, ganteng itu yang begini. Kapitalisme global, ya. Keren itu yang pakai baju ini, merek ini. Sehingga pola konsumsi masyarakat modern ini sebenarnya lebih pada konsumsi tanda daripada nilai guna, ya, atau utilitas sebuah barang atau
objek yang dikonsumsi. Inilah saudara, ya, ini sebuah gejala perubahan pola konsumsi ya masyarakat dulu dan sekarang. Ya, inilah ya, merek apa, harganya berapa, ya. Bahkan sudah juga sering kita lihat di YouTube ya, beberapa channel orang tertentu. Wow, ada channel YouTube itu yang menjelaskan outfit yang dipakai oleh seseorang ya, influencer atau kemudian selebgram atau kemudian macam-macamnya itu ya. Tuh outfitnya apa saja, harganya berapa, dan itu fantastis saudara ya. Kadang ada orang yang outfitnya saja dalam keseharian itu bernilai sampai ratusan juta ya. Jam tangannya harganya berapa gitu kan, make upnya apa, lalu kemudian riasan-riasan yang lainnya apa ya, bajunya merek apa, harga berapa, celananya, sepatunya ya, itu ya, itu dikonstruksikan di sana bahwa untuk yang menjadi keren inilah yang outfit yang dipakai oleh ini ya. Kita oleh kapitalisme global dikonstruksikan seolah-olah butuh. Nah, ini satu contoh sepele lagi lah misalkan ya, ketika kita sedang belanja misalkan ya di XX Smart gitu ya. Pokoknya toko-toko yang retail modern gitu yang semacam itu ya. Nah, kita sebenarnya niatnya dari rumah atau dari kos sebenarnya pengen beli sabun katakan ya. Tetapi ketika begitu sampai di toko tersebut ya, melihat tatanan barang-barang yang lain dengan sangat rapi, dengan pencahayaan tertentu ya, untuk menstimulus secara psikologis konsumen itu ya. Kita melihat produk tertentu ya, padahal yang niatnya beli sabun tiba-tiba keluar dari situ kok belinya banyak ternyata ya. Niatnya cuma beli sabun, ternyata biar tambah ganteng, biar tambah cantik, beli ini, beli itu. Kayaknya saya butuh ini deh, beli ini. Kayaknya saya juga butuh itu deh, beli lagi. Ya, yang niatnya cuma mau belanja Rp10.000, ternyata setelah sampai kasir kita harus membayar sampai Rp100.000 misalkan. Ya, nah inilah ya. Ketika bagaimana kesadaran kita, kesadaran konsumen itu dikonstruksikan oleh kapitalisme global. Ya, konsumsi kita diarahkan seolah-olah butuh terhadap suatu produk. Ya, mau bagaimana lagi? Ya, pergerakan dunia industri ya, menghasilkan begitu banyak sekali, ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Ya, perusahaan-perusahaan bisa menghasilkan satu produk ya dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat singkat ya. Nah, itu kalau kemudian ya tidak dipasarkan pada pasar global, ya lalu siapa yang mau beli? Maka ya keberlimpah ruahan yang kemudian dihasilkan oleh sebuah produksi massal itu ya, maka harus dikonstruksikan kepada pasar. Ya, bahwa masyarakat butuh ini, masyarakat butuh itu. Keberlimpah ruahan dari hasil produksi itulah yang kemudian ya dipasarkan ke masyarakat. Nah, inilah saudara ya. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Galbraith ya, bahwa kebutuhan adalah hasil produksi. Wah, itu tadi ya. Perusahaan minyak rambut misalkan dengan kecepatan waktu sekian bisa menghasilkan produk sebanyak sekian ya. Nah, itu kemudian kalau tidak dikonstruksikan ke masyarakat bahwa masyarakat butuh produk minyak rambut itu, nah itu siapa yang mau beli? Maka ya bagaimana caranya? Ganteng adalah cowok yang pakai pomade misalkan. Kecenderungannya sekarang begitu. Ya, ini dikonstruksikan lalu berbondong-bondong ya cowok-cowok belanja atau beli pomade itu, dan sebagainya.
ya, yang berambut klimis, wah halus ya, bahkan seekor lalat pun akan terpleset ketika ya hinggap di rambutnya yang pakai pomade itu gitu ya. Nah, itu dikonstruksikan oleh kapitalisme global bahwa laki-laki butuh itu untuk keren, ya. Nah, keberlimpah ruahan yang dihasilkan oleh perusahaan pembuat minyak rambut itulah yang kemudian mengarahkan ya konsumen seolah-olah butuh produk itu. Nah, inilah saudara, ya. Inilah tentang bagaimana Jane Baudrillard melihat sebuah pola konsumsi masyarakat, ya. Ini seolah-olah butuh. Mereka mengkonsumsi tanda, mengkonsumsi merek, ya, mengkonsumsi apa namanya ya, sebuah prestis, ya, bukan mengkonsumsi kegunaan, ya. Bahkan mungkin bisa jadi barang itu nilai gunanya ya tidak begitu signifikan bagi individu yang menggunakannya gitu, ya. Baju misalkan antara harga 50.000 dengan harga jutaan rupiah, ya itu ya kegunaannya sebenarnya sama gitu ya. Tetapi ketika dalam baju itu ada merek yang tertera, ya, bila dibandingkan dengan yang 50.000 tidak ada merek sama sekali, nah itu akan, nah ini ya, padahal yang harganya puluhan juta itu utilitasnya, nilai gunanya sama dengan yang 50.000 itu. Nah, inilah ya ketika orang-orang lebih suka merek daripada utilitas, ketika orang-orang lebih suka nongkrong di kafe daripada di warteg, ketika orang-orang lebih memilih belanja di minimarket atau supermarket daripada di pasar tradisional, ya. Nah, ini sebuah gejala perubahan, ya. Inilah sebuah proses di mana proses pemenuhan kebutuhan pokok manusia beralih, ya. Dulu orang membeli barang ya memang yang ya kebutuhan pokoknya, tapi sekarang orang mengonsumsi tanda, mengonsumsi simbol, ya. Ini ya saudara, ya. Nah, jadi inilah realitas masyarakat modern saat ini yang dikendalikan oleh banyak kepentingan kelompok kapitalis, ya. Jadi manusia semakin jauh dari identitas dirinya karena setiap perilaku, setiap kebutuhan dikendalikan oleh kapitalis. Manusia semakin terbelenggu oleh kapitalisme. Ini pendapat Jane Baudrillard ya, yang mencoba melihat perubahan sosial budaya dari pola konsumsinya. Ya, ini saudara ya yang bisa saya jelaskan ya tentang perubahan sosial budaya menurut Jane Baudrillard. Ya, jika ada yang masih perlu didiskusikan ya silakan ya kita diskusikan dalam forum yang kita sepakati, ya. Itu saudara, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.